A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, khususnya hari ini di pagi subuh ini Allah memberikan kita nikmat yang banyak, khususnya nikmat apa? Nikmat tadi baru saja kita bersahur. Setelah kita bersahur kita menjalankan sholat subuh. Bagi yang laki-laki sholat subuh berjamaah di masjid, dan bagi perempuan sholat subuhnya di rumah. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kita di pada hari pagi 1 Ramadan ini. Semoga kita tetap menjaga nilai-nilai ibadah puasa kita, sehingga menjadikan ibadah puasa kita mempunyai nilai, bukan hanya sekedar nantinya menahan lapar dan haus saja. Jaga ucapan, jaga penglihatan, jaga tangan kita dari hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa berkumpul bersama beliau dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, tetap semangat menjalankan hari puasa pertama ini di 1 Ramadan ini. Semoga kita tetap nanti menjaga nilai ibadah puasa kita agar bermutu, berkualitas, bukan hanya sekedar tadi menahan lapar dan haus saja. Dan tentunya juga puasa jangan hanya tidur saja, khususnya habis subuh nih. Kebanyakan di antara kita kalau habis subuh bawaannya ngantuk aja. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi, karena Nabi pernah mengajarkan kepada kita. Apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seusai sholat fajar atau seusai sholat subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rizki. Ya. Artinya dari hadis ini kita sudah jelas diharuskan untuk tidak kembali melanjutkan mimpi kita. Ya, apalagi habis sahur memang bawaannya luar biasa. Kita tadarus, kita tilawah, kita baca Quran, kita zikir pagi, ya. Karena apa? Karena di pagi hari ini Allah memberikan keberkahan. Terus tidurnya kapan? Setelah lewat waktu fajar. Yaitu jam berapa? Jam 7, jam 8, silakan dilanjut. Kalau yang tidak ada aktivitas. Ya. Karena ketika selesai sholat subuh, ya, Allah berikan beberapa keberkahan. Kalau kita tidur setelah sholat subuh tidak ada amalan-amalan yang kita kerjakan, maka kita tergolong adalah orang-orang yang sangat merugi. Mengapa demikian? Satu, tidak mendapatkan keberkahan. Nih, orang yang habis subuh ini tidur nih tidak dapat keberkahan. Rezeki dan keberkahan berlimpah itu turunnya setiap hari, ya, pada waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kalau matahari belum terbit jangan tidur. Maka dari itu kita dianjurkan tidak kembali tidur setelah sholat subuh. Ya, sebagaimana yang tadi dikatakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya
ya Allah berikanlah keberkahan pada umatku di pagi hari mereka. Artinya apa? Ini didoain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ya, bahwa ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari. Tuh, kita didoain oleh Rasulullah agar berkah pagi hari kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak tidur pada saat setelah sholat subuh. Yang kedua apa? Yang kedua, menghambat datangnya rizki. Ayo. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim bab 13 ya, disebutkan bahwa tidur setelah sholat subuh dapat mendatangkan kemiskinan bagi seseorang. Sebab dia kehilangan kesempatan untuk membuka jalan bagi yang mau ngejemput rizki. Yang kerja ayo bangun, ya antarlah dulu lah. Masih belum jam 7 ini masih lama. Hei, di jalanan itu macet, jalanan itu padat, penuh. Kita harus siap-siap. Ya. Sebagaimana dikutip dari terjemahan kitab Ta'lim Muta'alim bab 13 yang artinya demikian pula tidur di pagi hari dan banyak tidur keduanya mengakibatkan kemelaratan harta dan juga kemelaratan ilmu. Alhamdulillah nih. Di sini di rumah kajian Anamal ini ada fasilitas kultum subuh setelah sholat subuh. Agar apa? Mudah-mudahan kita tidak tidur setelah sholat subuh ya, sambil menunggu matahari terbit. Kemudian yang ketiga, tidak memperoleh kebaikan ya, tidak akan memperoleh kebaikan. Waktu terbaik untuk mulai aktivitas itu adalah pagi hari. Karena suasana masih seger ya. Awalnya turun berkah, awalnya dengan hal yang positif. Menjadi kebaikan-kebaikan buat kita. Siang hingga malam yang dihadapi. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah subuh hingga matahari terbit. Jadi jangan tidur lagi nih ya, udah tahu ilmunya. Yang keempat, menjadi sebab timbulnya males. Tiap tidur memang perlu kesehatan kita betul, apalagi jangan yang bergadang ya, jangan. Subuh pun butuh istirahat dari segala aktivitas yang kita lalui. Makanya banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan males-malesan nih, jangan nih ya. Yang kelima, menimbulkan banyak penyakit. Hati-hati ya, baik-baik habis kita subuh tidur itu menimbulkan penyakit. Ibnu Qayyim pernah berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya di badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit. Di antaranya adalah penyakit melemahkan syahwat. Hati-hati loh bagi kaum laki-laki ini ya, dapat melemahkan syahwat. Jadi kita jaga sebelum sesudah sholat subuh kita usahakan melakukan banyakkan amal-amal atau mendengarkan kajian ini ya. Jangan tidur setelah sholat subuh. Oke, udah tahu ilmunya, sekarang tinggal prakteknya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utiyatu ummiti fi syahri Ramadana khamsun hisalil lam tu'tu ummatu qablaha khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rabbihil miski wa tastaghfiru lahum malaikatu hatta yubtiruhu wa yuzannullah kulla yaumi jannatu summa yaqulu yausiku
ibadiyas salihuna anta yalquna anhumul mu'data wal ada wa yasiru ilaika wa tuspatu fi maradul hiddatu fal khalasallahu bihi ila makanu yahlusuna ilaihi fil ghairu wa yughfaru lahum fi akhiri lailah. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir lailatul qadri, qala la walakinna amilata innama yuwatafa ajrun idza qada amalah. Umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keberkahan. Ramadan khamsun hisolilam tughtaha ummata qablaha. Umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Yang kedua, para malaikat memohon ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. Setiap hari menghiasi surga lalu berfirman kepada surga, hampir tiba saatnya para hambaku yang soli dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu. Pada bulan ini pula para jin yang jahat dibelenggu sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Dan diberikan kepada umatku ampunan pada akhir malam. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah malam itu? Malam itu yaitu malam Lailatul Qadar. Jawaban beliau, bukan. Namun orang-orang yang beramal tentu diberi balasan jika menyelesaikan amalannya. Masya Allah, luar biasa sekali keutamaan bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita diberi 5 keutamaan. Fi syahri Ramadana homsun hisalin lan tu'toha ummatun qablaha. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Insyaallah. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum. Ya. Bau mulutnya saja udah harum gitu. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Tapi jangan cicu juga. Bong-bong bau mulutnya bau, habis sahur enggak gosok gigi, makannya sama jengkol. Begitu ngobrol temennya dicicuin, ha ha ha, seperti itu. Itu kebauan, bukan itu maksudnya. Ya. Diamnya baunya mulut orang yang berpuasa ini lebih harum dari di sisi Allah, menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Yang dulu sebelum bulan Ramadan dia pandai mencela orang, yang dulu sebelum Ramadan dia pandai menghina orang, menyinyir temannya, sahabatnya, keluarganya, saudaranya, di bulan Ramadan ini kita jaga. Kalau dalam ilmu magnet rezeki ini namanya disiplin kata. Menjauhkan diri perbuatan dari kata-kata yang memang yang mengundang terkabulnya doa. Hati-hati ya. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih terjaga kita. Nggak ada gibah kumpul gibah, nggak ada. Yang keluar dari mulutnya itu adalah zikir asma Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau ungkapan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Itu yang pertama, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Yang kedua, para malaikat memohon ampunan bagi mereka sampai berbuka. Masya Allah.
kita didoain oleh para malaikat sampai berbuka. Ya. Sampai berbuka. Siapa orang-orang yang didoakan ini? Ya jelas, orang-orang yang menjaga puasanya dan menjaga nilai-nilai puasanya agar puasa yang dia lakukan adalah berkualitas. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi diiringi dengan berbagai amalan. Menjaga mulut, menjaga mata, sering membaca Al-Quran. Ini dia, itu, ya, Masya Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga orang-orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surga. Surganya sudah dipersiapkan. Masya Allah, luar biasa benar ya. Makanya kita jaga puasa kita. Jangan sampai melihat hal-hal yang membuat dan membatalkan puasa kita. Yang keempat, pada bulan ini juga para jin yang jahat dibelenggu hingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Artinya apa? Tidak ada cara, tidak ada jalan masuk untuk jin menggoda kita. Ya, orang-orang yang beriman itu nggak akan pernah tergoda gitu. Kecuali memang imannya dikit kemudian tergoda dengan kondisi dan suasana lingkungan. Tergoda dan makan siang, lapar, aus. Goda. Karena imannya lemah. Kalau imannya kuat, insya Allah dia bisa menjaganya. Yang ketiga, yang terakhir, dia diberikan ampunan pada akhir malam. Boleh ya, benar puasa ini benar-benar Ramadan ini benar-benar banyak sekali keutamaannya. Yang terakhir, kita diberikan ampunan sampai akhir malam. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasul, apakah malam itu Lailatul Qadar? Bukan. Namun orang yang beramal tentu diberi balasan jika dia menyelesaikan amalannya. Makanya amalannya diselesaikan. Sungguh-sungguh amalannya. Enggak sebelah-sebelah. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, di keterangan lain juga menjelaskan bahwa keutamaan bulan Ramadan itu, ya, yang pertama selain dari hadis Rasulullah SAW yang tadi, diantaranya ada juga berpendapat lain bahwa keutamaan dari bulan Ramadan adalah satu, doa mustajab. Ya, doanya dikabulkan oleh Allah orang-orang yang berpuasa ini. Yang kedua, melindungi dirinya dari setan. Ya. Yang ketiga yaitu menghapus dosa. Puasa di bulan Ramadan dapat menghapus dosa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Yang tadinya dosa kita sebanyak gunung berkurang. Sebab apa? Sebab salah satu dari keutamaan berpuasa di bulan Ramadan bisa menjadi sebagai penghapus dosa. Yang kelima yaitu bau mulut yang lebih wangi. Ya. Bau tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang keenam, pahala yang berlipat ganda tidak terhingga. Pahalanya ini luar biasa. Yang berikutnya adalah mendapatkan dua kebahagiaan yang sangat berharga.
Yang terakhir, menjauhkan diri dari neraka jahanam. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Mumpung baru masuk bulan Ramadan, kita tingkatkan amal ibadah kita. Semalam kita sudah mendengarkan kajian tentang persiapan Ramadan terbaik tahun ini dengan berapa kiat itu? Ada 3 kiat ya. Yang pertama, kiat yang pertama yaitu meningkatkan sholat kita. Bukan hanya 5 waktunya saja, tapi geber lagi dengan sunnahnya. Terus yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji nih setelah subuh. Yang ketiga, bersodako atau berinfak. Itu ya, lakukan amalan-amalan kita. Khususnya apa? 1, jangan melakukan sebab yang bisa membatalkan, yang bisa merusak ibadah puasa kita. Yuk mulai hari ini kita jaga puasa kita supaya bernilai dan berkualitas. Jangan sampai kita nggak dapat apa-apa dari ibadah bulan puasa ini. Karena Masya Allah belum tentu kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Makanya jadikan Ramadan tahun ini yang terbaik. Seperti kajian semalam ya, banyak kiat-kiatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar kajian hari ini, pagi ini ya, Allah berikan kita keberkahan, jalan yang mudah untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa menjaga keberkualitasan ibadah puasa kita. Yang tadinya banyak melakukan kemaksiatan, kurangi dikit atau bahkan hilangkan. Yuk kita sama-sama meningkatkan dan menjaga puasa kita, nilai-nilai puasa kita, dan semua yang membatalkan puasa kita jaga. Cukup kajian subuh ini, mudah-mudahan mendatangkan banyak manfaat buat kita dan bisa menjadi wasilah buat kita untuk memperbaiki diri agar diri ini lebih baik lagi. Saya tutup kajian subuh pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.